Euforia sepertinya masih berlanjut terkait dengan BOJ dan kali ini ada kabar baru yang kemungkinan sedikit menggembirakan, yaitu terkait dengan prediksi dari mantan pejabat Fed yang mengatakan kemungkinan Fed harus melakukan pemangkasan lebih cepat, yaitu di bulan Maret. Menjadi menarik ya, dan inilah ulasannya. Oke, fokus minggu ini akan dimulai dengan data ekonomi yang baru saja akan dimulai di hari Rabu. Jadi setelah di hari Senin dan Selasa kecenderungannya tidak atau sepi data dari semua kawasan, dan kita cuma mendapatkan laporan ataupun pengumuman dari dua bank sentral, PBOC dan juga BOJ di hari Senin dan Selasa tentunya. Nah, kabar ini tentunya akan dikorelasikan dengan data-data ekonomi yang juga memang akan menjadi satu kebutuhan penggerak market. Seperti misalkan di sore hari, kita akan awali dengan data manufacture PMI dan juga service PMI dari kawasan Inggris ataupun Eropa yang diperkirakan datanya akan sedikit relatif lebih lemah. Tapi yang jelas, posisinya juga agak relatif mix. Ada yang dipertahankan atau yang diharapkan bertahan, tapi yang menjadi catatan penting adalah kemungkinan data yang ekstrim itu yang dibutuhkan untuk menggerakkan market. Sejauh ini, pound sterling selalu tertahan di kisaran 1.2660 sampai kisaran 1.2740. Jadi kalau Anda perhatikan dalam 2 minggu terakhir teman-teman, kita tidak pernah melihat lagi 1.2840 atau bahkan di bawah 1.2660. Dan itu berarti tandanya market sama sekali tidak memiliki petunjuk apapun, apalagi BOE baru akan bersidang di tanggal 1 Februari mendatang. Dan ini kaitannya juga sambil menunggu data-data ekonomi yang lebih banyak lagi, termasuk menjelang minggu depan, yaitu keputusan dari FOMC. Jadi, semua masih tetap dalam tahapan tiarap. Ya, kemungkinan seperti itu ya, karena mereka menjaga tidak terlalu agresif, dan mungkin data nanti malam pun terkait dengan PMI service ataupun manufacturing dari Amerika juga akan menjadi salah satu penggerak market. Nah, tapi tentunya data yang lebih besar adalah besok. Ada di GDP dari Amerika dan juga inflasi PCE dari Amerika di hari Jumat. Kemudian yang juga tak kalah menarik, apa sih yang menggerakkan market untuk saat ini? Seperti kemarin, masih ada terkait dengan apa yang diharapkan oleh market, terkait dengan stimulus yang sempat dirumorkan oleh Bloomberg kemarin. Sampai saat ini tidak terbukti atau belum terbukti, sehingga itulah sebabnya kenapa Hang Seng kalau teman-teman perhatikan sempat teredup, sempat turun sampai 15.420-an, tapi sudah bangkit kembali dan saat ini bisa disimpulkan dia tertahan. Tapi hati-hati teman-teman, seperti yang sudah pernah kami share, terutama untuk Anda yang sudah mendapatkan informasi terkait dengan Hang Seng. Seharusnya kita sudah berada di level buy, artinya setiap penurunan itulah kesempatan untuk melakukan buy. Kalaupun Anda melakukan sell, sebaiknya lakukan sell hanya short term. Dan itu berarti gunakan saja untuk intraday dengan menggunakan H1 ataupun mungkin 15 menit. Secukupnya, kemudian Anda fokuslah dengan zona buy. Karena kita berada di titik kritikal, dan kalau ternyata apa yang dicanangkan ataupun yang direncanakan terkait dengan stimulus itu benar adanya, maka disitulah letaknya kemungkinan kita akan dapatkan kenaikan yang lebih fantastis. So far, kita masih tetap harus menunggu. At least ada pengumuman resmi dari pemerintah China dan itu diperkirakan atau diharapkan lebih tepatnya di minggu ini. Jadi antara hari ini, besok atau bahkan hari Jumat kita masih tetap terbuka untuk hal tersebut. Tapi kalau misalkan tidak ada atau bahkan dibantah oleh pemerintah China, berarti itu tanda-tanda Hang Seng kemungkinan akan mulai turun dan menciptakan all-time low baru. Nah, yang kedua adalah terkait dengan kenaikan imbal hasil treasury karena sepertinya obligasi cenderung diabaikan alias tidak terlalu banyak peminat tadi malam dalam lelang obligasi 2 tahun. Dan itu yang membuat kenapa dolar mengalami rebound, kemudian juga US Treasury Yield alias imbal hasil Treasury juga mengalami rebound. Dan tentunya emas bermasalah. Dia tidak sanggup untuk naik lebih tinggi dan bahkan terkoreksi. Tapi koreksinya juga masih cukup normal. Dan lagi-lagi, kesimpulan yang paling utama adalah emas, indeks saham, semua bergerak stabil alias sideways. Jadi kita butuh pendorong, kita butuh pemicu dan diperkirakan baru hari ini, besok dan juga hari Jumat karena ada data ekonomi yang paling penting yang dinantikan. Di sisi lain, euro mulai penurunan sepertinya untuk mengantisipasi apa yang akan diumumkan atau yang dilakukan oleh ECB besok, yaitu terkait dengan kebijakan suku bunga yang diperkirakan akan tetap dipertahankan kurang lebih tidak akan berubah. Tapi yang akan menjadi
target utama dari market adalah pernyataan dari Presiden ECB Christine Lagarde yang diperkirakan mungkin akan mempertahankan sikap hawkish, tapi market lagi-lagi akan melihat itu mungkin hanya pengulangan. Jadi selama Lagarde tidak memberikan kisi-kisi ataupun pernyataan yang jauh lebih baru, fresh, yang bisa men-trigger ataupun memicu penguatan euro, maka kemungkinan penguatan itu akan relatif bersifat sementara, sehingga kenaikan nantinya akan kembali ditekan turun. Dan at least itu sudah terjadi dalam 2 hari terakhir ini ya, dan kemungkinan untuk hari ini pun akan relatif lebih rendah, apalagi dengan kondisi dolar yang agak sedikit berbalik. Nah, pound sterling juga sama. Berhubung minim data, maka potensinya juga pergerakan tadi masih minim, dan kita baru akan melihat apa yang akan terjadi nanti sore terkait dengan data PMI service ataupun manufacturer. Nah, kabar bagusnya adalah euforia terkait dengan apa yang dikatakan oleh Kazuo Ueda kemarin dan keputusan BOJ untuk terbuka potensinya untuk melakukan perubahan kebijakan moneter di pertemuan mendatang mendapat sambutan baik dan juga dapat dukungan dari Federasi Bisnis Jepang. Dalam hal ini, Ketua Lobby Tokura mengatakan bahwa target mereka adalah untuk mendorong kenaikan upah melebihi tingkat inflasi. Wow, ini keren. Kalau ternyata inflasi saat ini di Jepang berada di 2,4%, itu berarti mungkin mereka akan mendorong di kisaran kenaikan upah 2,5 atau bahkan 3%. Cukup menarik. Dan juga Wakil Ketua mengatakan bahwa mereka mencoba untuk mendorong, menyemangati istilahnya untuk para pebisnis ataupun para perusahaan yang ada di Jepang untuk mengejut sektor produktivitasnya supaya nantinya bisa mendukung untuk kenaikan upah yang berkelanjutan. Ingat, Gubernur Kazuo Ueda menyatakan bahwa syarat untuk mendorong ataupun melakukan perubahan kebijakan itu adalah terkait dengan kenaikan upah yang berkelanjutan supaya nantinya didapatkan inflasi yang stabil dan juga relatif menguat. Jadi, inflasinya bukan karena dorongan harga bahan bakar ataupun energi, melainkan karena tingkat permintaan domestik yang sampai saat ini juga mengalami kendala mirip dengan apa yang terjadi di China, yaitu melemahnya komponen permintaan dari domestik. Nah, dengan hal ini berarti semakin dekat, semakin terbuka juga untuk kesempatan di bulan Maret. Pertemuan bulan Maret diperkirakan nantinya akan sangat bergantung dengan hasil diskusi ataupun hasil pembahasan upah tersebut yang akan dilakukan atau berakhir di bulan Maret mendatang. Jadi, kalau misalkan negosiasi upah tersebut berhasil, maka akan semakin terbuka kesempatannya untuk kenaikan suku bunga dari BOJ. Dan itu berarti teman-teman, proyeksi untuk USD Japanese Yen saya rasa sangat wajar kalau 2 atau 3 bulan ke depan, at least mungkin sampai bulan Maret atau menjelang BOJ meeting bulan Maret, kemungkinan kita akan melihat komposisinya selama inflasinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh BOJ, yaitu naik tapi juga mendekati level target mereka 2%. Ya katakanlah mungkin 2,5% pun sudah cukup oke ya, secara ini dia sudah cukup dekat. Ditambah dengan dukungan kenaikan upah yang berkelanjutan, maka kemungkinan ada potensi kenaikan suku bunga. Dan itu berarti Yen berpotensi mengalami penguatan terhadap US dollar. That means USD Japanese Yen seharusnya akan mengalami penurunan. Dan itu pula yang terbaca atau yang diprediksikan oleh SocGen, Societe Generale, yang mengatakan bahwa mereka melihat ada potensi kuartal kedua 2024 ini Yen atau USD Japanese Yen lebih tepatnya berpotensi turun di bawah level 140. Bahkan di akhir tahun nantinya diperkirakan akan menuju level 135. Ya, ini hanya sekedar prediksi mereka. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari grafik, sesuai dengan apa yang kita bahas dalam 1 bulan terakhir, bahwasanya kita menantikan level resisten dari potential head and shoulder. Dan sekarang ini bisa dibilang bagian resistance-nya sudah terbentuk atau sedang terbentuk. Jadi kita tinggal tunggu apakah minggu ini dia akan ditutup dengan bearish atau tidak. Yang jelas itu akan sangat menunjang seperti apa yang dikatakan atau yang diprediksikan oleh SocGen tadi. Kabar terbarunya adalah terkait dengan proyeksi suku bunga Fed yang minggu depan akan bersidang dan memberikan pengumumannya. Tapi yang jelas ekspektasinya adalah unchanged alias tidak berubah. Tapi yang akan difokuskan adalah pernyataan dari Ketua Fed Jerome Powell yang saat ini akan menjadi fokus utama, yaitu kaitannya dengan rencana pemangkasan suku bunga. Ya, meskipun beberapa pejabat Fed menolak atau bahkan menyangkal kemungkinan untuk melakukan pemangkasan lebih cepat di bulan Maret, bahkan Mary Daly kemarin mengatakan terlalu cepat, terlalu dini kalau misalkan dilakukan pemangkasan tersebut di bulan Maret. Nah, tapi kabar terbaru,
mantan pejabat Fed dalam hal ini Presiden Fed St. Louis James Bullard mengatakan bahwa dirinya melihat ada potensi ataupun bahkan peluang Fed kemungkinan akan melakukan pemangkasan tersebut paling cepat di bulan Maret. Alasannya sederhana. Menurut dia, dengan angka inflasi yang berprogres turun terus, dan bahkan dia cukup melihatnya adalah sudah konsisten. Artinya, yang ingin dia lakukan atau yang ingin dia sarankan kepada Fed adalah pemangkasan tersebut seharusnya dilakukan sebelum inflasi tersebut mencapai level 2%. Jadi artinya, menurut Bullard, kalau ternyata Anda melihat dengan inflasi yang sudah berada di kisaran 2-2,5%, masa iya Fed tidak melakukan pemangkasan tersebut? Kalau misalkan dilakukan pemangkasan saat harga ataupun inflasi dalam ini sudah turun ke 2%, maka yang dikhawatirkan adalah terlambat. Dan akhirnya memaksa Fed harus melakukan pemangkasan yang agresif dengan kemungkinan 50 basis point setiap pertemuan atau setidaknya 3 kali pertemuan. Nah, ini akan sangat berbahaya dan sangat rumit. Dan sekedar pengingat, di saat inflasi mengalami kenaikan pertama kali, Fed sempat bersikukuh bahwa inflasi tersebut naik hanya sementara sehingga tidak melakukan kenaikan semua. Tapi apa yang terjadi? Setelah inflasi melonjak sampai hampir 2 digit, kurang lebih maksimum di 9,1%, waktu itu Fed akhirnya memutuskan untuk melakukan kenaikan suku bunga dan bertubi-tubi selama 1,5 tahun mereka melakukan kenaikan tersebut. Jadi apakah kali ini mereka juga akan terlambat atau justru akan lebih tepat waktu? Itu yang akan menjadi fokus utama kita. Nah, sayangnya perkataan James Bullard ini walaupun itu akan menjadi penggugah selera market, tapi sayangnya kalau kita lihat dari voting member 2024, nama James Bullard tidak termasuk dalam yang akan memberikan voting di tahun 2024 ini. Ya, beberapa yang keluar itu berarti digantikan karena mereka atau Fed dalam hal ini memiliki kebiasaan yaitu rotasi untuk voting membernya. Tapi ada yang juga sebagai Dewan Gubernur untuk memiliki hak yang permanen. Jadi kita akan tunggu di sini apakah nantinya pendapat Bullard ini akan diperhitungkan oleh sang ketua Jerome Powell. Kita tunggu saja dalam pertemuan minggu depan.